Aku orang Arab, ketika aku udah sampai ke Indonesia dan mau belajar bahasa Indonesia, aku kira gampang karena semua teman aku bilang bahasa Indonesia paling gampang. Tidak ada grammar, tidak ada apapun yang susah, beda dari bahasa-bahasa lain. Kukira itu dalam 1 bulan 2 bulan aku bakal belajar. Nggak segampang itu coy, nggak bisa, nggak segampang itu. Kenapa? Karena orang Indonesia punya singkatan. Dan singkatan itu orang itu pakai singkatan sama orang luar, sama orang lokal, sama siapapun orang itu pakai singkatan. Aku datang mau belajar bahasa Indonesia, kata tidak, artinya no. Oke. Nah, orang itu bilangnya enggak itu beda dari tidak. Dan lebih parah lagi kalau di tulisan cuman G doang, G itu artinya enggak. Cara ngucapnya gimana? Gimana gitu? Atau kata iya. Iya itu kan 3 huruf. Iya. Dia cuma tulisnya Y doang. Iya apaan? Ku tamparkan ke balot bapak kau. Kenapa? Iya, tulis aja iya. Lu udah punya jari tinggal tulis 3 huruf aja. Kenapa iya? Itu membuat aku bingung dulu awal belajar. Ini apaan? Gimana? Atau kata ha itu 3 huruf juga. Itu pas aku cari di Google pun nggak ada artinya, nggak muncul sampai ada orang datang jelasin ke aku itu artinya tidak mengerti gitu. Ulangi lagi omongan kamu nggak jelas. Kami bilang lu kirain gampang, memang iya gampang. Setelah kamu belajar memang gampang, atau kamu orang Indonesia memang merasanya gampang. Tapi ketika orang belajar dibilang tidak, tiba-tiba tulis cuman G doang, dia bakalan confused di sini, bakalan kayak apa gitu. Aku memang iya udah belajar, cuman datang orang kadang bilang bahasa Indonesia paling gampang. Tidak, saya tidak setuju, teman-teman. Tapi mama aku tadi nanya, kenapa sih kamu lebih suka ngomong bahasa Indonesia daripada bahasa Arab? Aku bilang, mak, kamu belum tahu bahasa Indonesia itu gimana. Kan mama nggak belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu enak ya, pas di lidah itu enak gitu. Aku lebih nyaman, memang beneran aku lebih nyaman pakai bahasa Indonesia gitu kalau di lidah. Kayak contoh ya, mau bilang kamu lagi apa gitu, tinggal bilang aja ngapain gitu, kan enak gitu. Singkatan itu luar biasa, membuat orang pun nggak capek kalau mau ngomong ngapain gitu kan. Gitu. Kayak contoh orang lagi curhat terus ngomong panjang lebar gini, kamu tinggal bilang aja, loh kok bisa ya, nggak capek, nggak ada capeknya. Atau orang ngomong panjang lebar kamu nggak ngerti, kayak contoh ya, dia ngomong sesuatu kamu nggak ngerti, kamu nggak perlu bilang aku nggak paham, coba ulangi lagi, tinggal bilang aja gitu. Sumpah itu luar biasa. Kenapa aku jatuh cinta sama bahasa itu gara-gara ini gitu. Gitu. Nggak perlu capek, mulut itu nggak capek, tinggal aja udah oke gitu, orang bakalan ngerti. Itu artinya aku nggak ngerti, coba ulangi lagi. The best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman, ada video tentang seorang cowok Arab ya, yang menceritakan dengan katanya temannya bilang bahasa Indonesia itu paling gampang, nggak perlu pakai grammar segala macam. Dan ternyata ketika dia belajar mengalami kesulitan. Kenapa sulitnya? Ternyata secara teori bahasa Indonesia waktu dipraktekin di bahasa pergaulan atau di keseharian ternyata ada bedanya. Apa bedanya? Yaitu ketemu adanya singkatan. Ya, ketemu lagi adanya bahasa-bahasa gaul yang tentu saja kalau di bahasa Indonesia baku itu tidak ada. Jadi kamusnya harus 2, kamus bahasa Indonesia baku dan kamus bahasa Indonesia gaul. Nah itu kalau mau sukses langsung dalam bahasa Indonesia. Cuma ya culture shock-nya ya seperti itu ya. Dan itu tidak aneh lagi. Kenapa? Orang Indonesia nggak pandang bulu ya. Apakah orang Indonesia ini ngobrolnya sesama orang Indonesia? Apakah orang Indonesia ini ngobrolnya sesama beda suku bangsanya dari luar negeri? Nggak pandang bulu. Kalau udah di bahasa gaul ya, udah di pasar ya, udah di jalan gitu, tetap aja dia menggunakan singkatan yang bikin orang kaget kalau memang tidak paham ya, sehingga dia merasa wah bahasa Indonesia ini ternyata susah gitu. Ternyata perbedaannya adalah karena ada bahasa Indonesia baku yang biasanya dipelajari oleh para mereka-mereka yang kursus atau belajar bahasa Indonesia. Sementara untuk belajar bahasa Indonesia yang sifatnya gaul itu jarang diajarkan.
ketika mereka kursus ataupun belajar bahasa Indonesia. Nah, mungkin ini juga semacam masukan ya buat kita ya. Yang pertama yaitu mungkin cukup baik juga misalkan kalau belajar bahasa Indonesia untuk orang asing ini juga dimasukkan istilah-istilah bahasa gaul bahasa Indonesianya sehingga nggak kaget lagi ya. Nah yang kedua bagi kita juga ya pengguna bahasa Indonesia sehari-hari di Indonesia juga sebaiknya mungkin tidak terlalu banyak menggunakan bahasa gaul ketika kita berkomunikasi sehari-hari. Gunakan juga bahasa Indonesia yang baku. Walaupun mungkin ngomongnya cukup panjang dibandingkan dengan bahasa Indonesia gaul ya. Tapi kalau kita tidak biasakan dengan bahasa Indonesia baku dalam keseharian kita juga, nanti bahasa Indonesia baku ini juga akan punah digantikan oleh bahasa Indonesia yang gaul. Nah, kan repot tuh jadinya. Yang bisa bahasa Indonesia resmi ataupun baku hanya orang-orang tertentu saja. Padahal dalam kita menuliskan suatu surat-surat yang sifatnya resmi, itu harus menggunakan bahasa Indonesia baku. Ketika kita sedang bikin video yang memang akan didengarkan dan ditonton oleh banyak orang, kita juga menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Ya, ketika kita membuat film atau kita membuat sinetron juga kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia baku. Jadi kalau kita tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia baku juga dalam pergaulan kita sehari-hari, nanti kita kaget sendiri, ya. Nah, jadi keduanya adalah betul ya, tidak ada permasalahan gitu. Hanya membuat culture shock aja buat orang asing yang baru belajar bahasa Indonesia, terutama bahasa Indonesia yang gaul. Dan ini menarik sekali gaya berceritanya cowok Arab ini. Nah, gimana tanggapan dari teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.